Selamat sore teman-teman. Untuk materi minggu ini kita masih melanjutkan kriptografi klasik. Jadi untuk kriptografi klasik pada pertemuan ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama itu ada Hill-Zipper, untuk yang kedua itu ada Enigma, dan yang terakhir itu ada one time pad. Pertama Hill-Zipper. Jadi untuk Hill-Zipper sendiri ini didasarkan dari matriks transformasi. Nah, untuk sejarahnya, zipper ini ditemukan oleh Lester Hill pada tahun 1929. Jadi untuk prinsipnya ini adalah sebuah matriks dapat digunakan untuk mentransformasikan plaintext menjadi ciphertext. Jadi matriks transformasi ini merepresentasikan matriks kunci. Nah, untuk melakukan dekripsi, penerima pesan ini perlu menghitung terlebih dahulu matriks balikan atau inverse-nya. Jadi kalian coba buka kembali materi semester 1 ini tentang matriks. Nah, jadi karena matriks balikan dapat digunakan untuk mentransformasikan ciphertext menjadi plaintext. Nah, itu kenapa kita harus belajar lagi atau kita mengulang lagi materi inverse. Untuk matriks balikan ini hanya dapat dihitung jika kita mengetahui matriks kuncinya. Matematik enkripsi plaintext P1, P2 sampai PKN dengan matriks kunci K, Ij itu menyatakan ukurannya akan menghasilkan ciphertext C1 sampai CKN. Nah, dinyatakan sebagai yang di sini. Jadi ciphertext itu didapatkan kunci dikalikan dengan plaintextnya dimodulus dengan 26, atau bisa kalau misalnya kita tuliskan ke dalam persamaan lanjar itu kita bisa lihat di sini, atau dalam notasinya ini C sama dengan K dikali P dimodulus dengan 26. Sedangkan untuk dekripsinya itu kita bisa lihat di sini. Jadi untuk matriks kuncinya itu adalah inverse dari K. Nah, kalian ingat ya, kalau ada tanda minus 1, pangkat minus 1 itu artinya itu adalah inverse-nya atau balikannya. Jadi bisa dinyatakan P-nya itu adalah perkalian dari inverse dari K dikalikan dengan ciphertext-nya dimodulus 26. Ini untuk persamaan lanjarnya, dan kalau dinotasikan bisa seperti ini. Kemudian kalian coba ingat kembali. Nah, kalau misalnya sebagai contohnya untuk N sama dengan 3, maka persamaan enkripsi dan dekripsi ini bisa kita nyatakan sebagai berikut. Nah, C untuk yang di sini ciphertext, ini K-nya, dan di sini plaintext-nya. Nah, sampai seterusnya. Kemudian komputasi yang terpenting di sini itu adalah bagaimana kalian menghitung matriks balikan sedemikian sehingga jika K dikalikan dengan inverse dari K-nya itu merupakan matriks identitas. Nah, kalian coba buka lagi matriks identitas itu yang seperti apa. Jadi matriks identitas itu yang diagonalnya mengarah ke kanan bawah itu bernilai 1 seluruhnya. Kemudian dalam menghitung matriks balikan atau dalam aritmatika modulo ini tidak boleh menghasilkan nilai negatif atau pecahan. Nah, karena operasi kriptografi ini hanya dalam bilangan bulat tak negatif saja. Kalau misalnya pada perhitungan kalian menemukan bilangan negatif, kalian harus ganti dengan bilangan positif yang kongruen dengan modulo 26. Nah, begitu juga bilangan berbentuk pecahan 1 per A itu sama dengan inverse dari A. Maka A inverse itu diganti dengan balikan dari A dalam modulus 26. Nah, ini contohnya untuk matriks 2 kali 2, K-nya itu kalau misalnya ada ABCD, untuk menghitung inverse-nya ini kalian bisa dapatkan dari 1 per determinan dari K. Kemudian ini D dan A dibalik. Nah, ini kalian harus buka lagi. Kemudian untuk B dan C itu tidak dibalik tetapi diberikan tanda minus atau kebalikannya. Nah, sehingga didapatkan 1 per AD dikurangi BC dikalikan dengan matriksnya yang tadi.
Untuk contoh yang pertama, kita masih menggunakan matriks 2x2. Jadi misalnya K, kita punya nilai 310, 15, 9. Kita cari dulu determinan dari K, yaitu 3 dikali 9 dikurangi 15 dikalikan dengan 10. Nah, hasilnya ternyata kita mendapatkan negatif. Kemudian untuk mendapatkan nilai positif, kita moduluskan dengan 26, sehingga hasilnya adalah 7. Nah, kalian coba buka kembali cara pengoperasian modulus bilangan negatif. Nah, setelah itu untuk mencari inversnya, 1 dibagikan dengan 7, kemudian dikalikan dengan matriks kofaktornya. Nah, sehingga didapatkan 5, 6, 9, dan 19. Nah, ini jadi untuk keterangannya. Inverse dari 7 dimodulus dengan 26 itu kongruen dengan 15. Karena 7 dikalikan 15 itu adalah 105. 105 dimoduluskan dengan 26 itu sama dengan 1. Nah, ini contoh yang lainnya juga. Kemudian kalian periksa bahwa K dikalikan dengan inverse dari K itu menjadi matriks identitas. Nah, setelah kita lakukan perhitungan, ternyata hasilnya memang benar menjadi sebuah matriks identitas. Untuk yang contoh kedua, ini kita menggunakan matriks 3x3. Nah, di sini kalian coba cari cara untuk mencari adjoint dari matriks 3x3. Nah, kalian coba buka lagi. Ini untuk 3x3. Nah, kalau misalnya kita punya kuncinya ini sedemikian rupa, maka balikan matriks K ini kita hitung sebagai berikut. Nah, ini bisa dihitung. Kemudian kita mendapatkan determinan dari K itu sebesar 441. Nah, selanjutnya kalian cari inverse-nya. Nah, setelah kalian mendapatkan inverse, kalian coba cek untuk K dikalikan dengan inverse dari K itu menghasilkan matriks identitas atau belum. Kalau misalnya belum, berarti mungkin ada jawaban yang salah gitu. Nah, untuk matriks N kali N, menghitung matriks balikan dalam aritmatika modulo ini sama seperti metode menghitung matriks balikan dengan metode eliminasi yang Gauss-Jordan. Nah, hanya saja yang perlu kalian perhatikan ini tentang bilangan negatif dan bilangan pecahan. Kalau metode eliminasi Gauss-Jordan ini melakukan operasi baris elementer pada matriks K dan I untuk menghasilkan matriks I dengan inverse dari K. Nah, jadi pembaca perlu mempelajari kembali metode eliminasi dari buku-buku tentang aljabar linear. Nah, ini contoh untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi kalau misalnya pengirim pesan melakukan enkripsi dengan Hilciper, maka pengirim ini menentukan K terlebih dahulu. Nah, jadi penerima pesan ini diasumsikan sudah mengetahui K, kemudian dia menghitung inverse dari K. Jika matriks K ini berukuran 3x3, maka pesan dienkripsi setiap blok ini 3 huruf. Nah, kalau misalnya kita punya pesan yang akan dikirim yaitu adalah kirim uang, atau kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk nama rig, ini spasi kita abaikan dulu, jadi kita dapatkan segini. Ini yang ada di layar. Kemudian kalian lakukan enkripsi untuk setiap 3 blok huruf, jadi masing-masing kita cut menjadi 3-3. Nah, sedemikian rupa. Nah, sebagai contoh kita gunakan K, dan inverse dari K ini contoh dari sebelumnya. Ini K-nya yang contoh tadi, ini inverse dari K-nya yang sudah dihitung yang sebelumnya tadi. Kemudian untuk enkripsinya, untuk blok pertama itu ada 10, 8, dan 17.
kita enkripsi dengan kuncinya yang tadi kita masukkan, kemudian kita modulus dengan 26. Nah, kita dapat hasilnya 1077. Kalau kita ubah menjadi abjad, dapatnya KHH. Nah, ini kalian lakukan sampai blok yang ketiga. Jadi kalau kalian mau mengirim pesan kirim uang dengan K yang sudah ditentukan tadi, kalau misalnya sudah dilakukan perhitungan akan menjadi KHH GW MD YM. Ini untuk proses enkripsi. Sedangkan untuk proses dekripsinya kita lakukan dengan persamaan yang tadi. Jadi P sama dengan inverse dari K dikalikan dengan C dimodulus dengan 26. Nah, untuk yang pertama kita lakukan. Nah, di sini itu kita untuk membedakan mana chipper, mana plaintext, kita menggunakan huruf besar dan kecil ya. Jadi jangan bingung di sini. Nah, setelah kita lakukan untuk ketiga blok, ternyata setelah didekripsi pesan itu kembali seperti plaintext yang tadi. Nah, untuk kriptanalisis Hill chipper, jadi untuk kekuatan Hill chipper ini sendiri kan terletak pada kemampuannya dalam menyembunyikan frekuensi kemunculan huruf. Nah, kalau kita amati dari contoh yang sebelumnya, huruf plaintext yang sama ini tidak selalu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Jadi misalnya huruf I yang pertama dienkripsi menjadi H. Nah, untuk huruf I yang kedua kita enkripsi ternyata kita mendapatkan G. Jadi ini berarti bahwa Hill chipper ini cukup aman dari kriptanalisis dengan analisis frekuensi huruf. Jadi semakin besar ukuran matriks K atau matriks kuncinya, maka Hill chipper ini semakin menyembunyikan frekuensi kemunculan huruf. Nah, jadi meskipun demikian Hill chipper ini masih dapat diserang dengan non-plaintext attack. Nah, jadi pasangan ciphertext dan plaintext yang berkoresponden ini dapat disimpulkan dengan mengamati bigram atau tigram yang sering muncul di dalam ciphertext. Karena kita memiliki frekuensi kemunculan bigram dan tigram di dalam teks bahasa Inggris. Nah, ini contohnya kalau misalkan ada pasangan potongan plaintext P dan ciphertext C telah diketahui, maka kunci ini digunakan untuk enkripsi dapat ditemukan melalui operasi matriks yang berikut ini. Jadi kalau misalnya kita punya persamaan C sama dengan K dikalikan dengan P. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan inverse dari P. Kita dapatkan ini. Nah, jadi karena P dikalikan dengan inverse P itu adalah identitas, makanya C dikalikan dengan inverse dari plaintext sama dengan kunci dikalikan dengan identitas. Sehingga C dikalikan dengan inverse dari P itu sama dengan K. Nah, jadi untuk menemukan kunci K, kita hanya perlu mengalihkan ciphertext dengan inverse dari plaintext. Yaitu kalau kita tuliskan dalam persamaan, K sama dengan C dikalikan dengan inverse dari P dimodulus dengan 26. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya sebuah pesan diketahui dienkripsi dengan matriks K berukuran 2x2, terus kriptanalis ini menemukan pesan TH dan ER dienkripsi menjadi AX dan MG. Jadi kita ubah dulu potongan pesan tersebut ke dalam angka. Nah, jadi kita dapatkan 19,7 417 kalau dienkripsi menjadi 0, 23 dan 12, 6. Nah, ini kalau kita tuliskan ciphertextnya ada di sini. Kemudian kita masih yang kita cari adalah kuncinya. Kemudian ini plaintextnya dan dimodulus 26. Jadi kita cari dulu balikan dari matriks P. Kita dapatkan hasilnya, selanjutnya kita dapat hitung sehingga kita mendapatkan kunci enkripsinya itu 88714. Kemudian untuk yang kedua itu adalah Enigma. Nah, jadi untuk Enigma sendiri itu adalah mesin jinjing atau portable yang digunakan Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk mengenkripsi atau mendekripsi pesan-pesan militer. Jadi
Selain melakukan enkripsi dan dekripsi, mesin ini juga dapat mengirim dan menerima pesan sekaligus. Jadi ini sebenarnya Enigma ini sudah diperdagangkan sebagai mesin komersil pada tahun 1920, awal tahun 1920. Nah, dan mesin ini juga digunakan Jerman untuk modifikasi dari mesin komersil tersebut. Nah, sedangkan untuk mekanisme yang digunakan Enigma ini lumayan rumit untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi Enigma sendiri ini menggunakan sistem rotor atau mesin berbentuk roda yang berputar. Nah, untuk membentuk huruf ciphertext yang berubah-ubah, setelah setiap huruf dienkripsi, rotor ini kembali berputar untuk membentuk huruf ciphertext baru bagi huruf plaintext yang berikutnya. Jadi ini gambar dari mesin Enigma. Di sini itu adalah rotor-rotornya. Nah, jadi untuk Enigma sendiri ini menggunakan 4 buah rotor untuk melakukan operasi substitusi. Jadi untuk masing-masing rotor itu ada gerakannya. Nah, gerakannya itu terbagi, yang pertama ada very slow, yang kedua slow, yang ketiga medium, dan yang terakhir itu adalah fast. Nah, untuk pergerakan keempat rotor itu persis sama dengan odometer atau penunjuk kilometer pada sepeda motor. Nah, untuk fast rotor itu berputar satu huruf setiap kali enkripsi. Terus jika fast rotor sudah berputar 26 huruf atau satu siklus, maka medium rotor ini berputar satu huruf. Nah, begitu seterusnya untuk rotor yang lainnya. Nah, jadi karena ada 4 rotor, maka ini berarti terdapat 26 dikali 26 dikali 26 dikali 26, sehingga kita punya kemungkinan sebanyak 456.976 huruf ciphertext sebagai pengganti huruf plaintext sebelum terjadi perulangan urutan ciphertext. Nah, posisi awal keempat rotor ini dapat diset, dan posisi awal ini menyatakan kunci dari Enigma itu sendiri. Untuk prinsip dasar kerja rotor ini diilustrasikan dengan 3 buah rotor. Jadi untuk rotor yang paling kanan itu disebut sebagai fast rotor karena setiap kali satu huruf selesai disubstitusi, ia akan berputar sejauh satu huruf. Untuk rotor yang kedua atau medium rotor, ini berputar satu huruf setelah fast rotor selesai melakukan satu putaran penuh, atau sebanyak 26 huruf. Dan rotor ketiga ini atau slow motor ini berputar satu huruf setelah medium rotor selesai melakukan satu putaran penuh atau sebanyak 26 huruf. Nah, ini gambar untuk rotornya. Nah, jadi setiap rotor ini mempunyai masukan 26 pin huruf dan luarannya juga 26 pin huruf dengan kawat internal yang menghubungkan setiap pin masukan dengan sebuah pin luaran yang unik. Jadi setiap rotor ini melakukan teknik substitusi huruf yang berbeda. Nah, karena satu huruf ini disubstitusikan dengan satu huruf lain, maka setiap rotor ini mengimplementasikan cipher abjad tunggal. Nah, kemudian kita lihat pada gambar A. Nah, ini misalnya kita ada proses substitusi ini dimulai dari rotor pertama atau slow motor, yaitu misalnya ada masukan huruf A. Nah, sinyal elektrik ini akan diteruskan ke pin masukan pertama, yaitu adalah 24, dan aliran sinyal ini melalui kawat diteruskan ke pin luaran, itu adalah 25. Nah, kemudian sinyal elektrik dari pin 25 itu diteruskan ke pin masukan rotor kedua atau medium rotor. Nah, di sini medium rotor pada posisi yang sejajar. Jadi posisi yang sejajar dari 25 itu adalah pin 22. Jadi lalu aliran sinyal ini diteruskan ke pin luaran 22 dari rotor kedua. Sinyal
elektrik ini diteruskan ke rotor yang ketiga di sini atau fast rotor pada masukan yang sejajar. Jadi dua-dua ini dari sini kita cari yang sama, dua-dua yang sejajar itu adalah 13, kemudian diteruskan ke pin luaran nomor 13. Nah, ini luarannya kita cari yang 13. Nah, pada posisi pin 13 ini huruf ciphertext yang dihasilkan adalah huruf I. Ini. Nah, jadi huruf A akhirnya akan disubstitusikan oleh ketiga buah rotor ini menjadi huruf I. Kemudian kita lihat pada gambar B. Jadi kalau misalnya rotor pertama huruf A ini dipetakan menjadi huruf pada pin nomor 25, oleh rotor kedua huruf dengan pin nomor 25 ini dipetakan menjadi huruf dengan pin nomor 22. Dan akhirnya untuk rotor ketiga huruf dengan nomor pin 22 ini dipetakan pada nomor yang pin 13. Nah, jadi perhatikan bahwa setelah penekanan huruf A, rotor ketiga berputar satu huruf ke bawah sehingga pin masukan dan pin luaran juga mengalami perubahan. Kita lihat pada gambar yang B. Nah, setelah 26 huruf plaintext ini, rotor kembali ke posisi awal dan sistem 3 rotor tersebut menghasilkan chipper substitusi alfabet majemuk dengan periode 26. Nah, posisi awal ketiga buah rotor ini dapat diubah sesuai dengan keinginan dan posisi awal ini merupakan kunci dari enkripsi. Nah, jadi Jerman sendiri ini meyakini bahwa ciphertext yang dihasilkan Enigma itu tidak mudah dipecahkan. Namun, sejarah ini membuktikan bahwa pihak sekutu berhasil juga memecahkan kode Enigma. Nah, jadi keberhasilan memecahkan Enigma ini disebut-sebut sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua yang menjadi hanya 2 tahun saja. Selanjutnya itu adalah one time pad. Jadi setelah kita pelajari sejauh ini kan algoritma-algoritma tersebut ternyata bisa dipecahkan. Nah, kira-kira ada nggak sih algoritma yang tidak dapat dipecahkan? Jadi satu-satunya chipper yang tidak dapat dipecahkan atau unbreakable chipper itu adalah one time pad. Jadi sebelum kita berbicara tentang OTP, biasanya one time pad itu disingkat sebagai OTP. Kita simak dulu lah beberapa hal berikut ini. Jadi yang pertama, unbreakable chipper ini salah satu klaim yang dibuat oleh kriptografer terhadap algoritma kriptografi yang dirancangnya. Jadi kriptografer ini sering menyuarakan atau mereka memberitakan bahwa chipper yang mereka buat ini tidak dapat dipecahkan. Nah, jadi berkaca pada chipper klasik yang sudah diuraikan sebelum-sebelumnya, kita sudah mengetahui kan bahwa chipper substitusi dengan segala variasi yang sudah kita pelajari dan chipper transposisi pada akhirnya itu juga dapat dipecahkan. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah apakah unbreakable chipper memang bisa dibuat? Nah, jawabannya itu ternyata bisa. Jadi untuk merancang unbreakable chipper itu ada 2 syarat. Yang pertama, kunci harus berupa barisan nilai yang seluruhnya acak sempurna atau truly random. Untuk yang kedua, panjang kunci harus sama dengan panjang plaintext yang akan dienkripsikan. Gitu. Jadi kedua syarat itu dapat menyebabkan beberapa plaintext yang sama belum tentu dienkripsi menjadi ciphertext yang sama pula. Nah, maksudnya adalah kriptanalis ini akan mendapatkan hasil bahwa sebuah ciphertext yang didekripsikan mungkin akan menghasilkan beberapa plaintext berbeda namun memiliki makna. Jadi hal ini akan membingungkan dalam menentukan plaintext mana yang benar. Kemudian untuk unbreakable chipper ini dikatakan memiliki tingkat kerahasiaan yang sempurna atau perfect security. Satu-satunya algoritma kriptografi sempurna dan tidak dapat dipecahkan itu adalah
OTP. Nah, secara matematis Shannon ini telah membuktikan bahwa OTP ini tidak dapat dipecahkan. Sejarahnya sendiri, OTP ini ditemukan pada tahun 1917 oleh Vernam dan juga Meyer Joseph Marburn. Nah, OTP atau PET itu sama dengan kertas block note. Nah, jadi ini adalah kertas yang berisi deretan karakter-karakter kunci yang berisi huruf-huruf yang tersusun secara acak seperti pada gambar. Nah, di sini satu PET ini hanya digunakan satu kali atau one time untuk mengenkripsi pesan. Setelah itu PET yang telah digunakan akan dihancurkan supaya tidak dipakai kembali untuk mengenkripsi pesan yang lainnya. Jadi untuk aturan enkripsi yang digunakan ini sama seperti di Vigenère Cipher. Jadi pengirim pesan ini menggunakan setiap karakter kunci untuk mengenkripsi satu karakter plaintext. Enkripsi ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan modulo 26 dari satu karakter plaintext dengan satu karakter kunci OTP. Nah, kita bisa lihat pada persamaan yang pertama. Nah, di dalam hal ini PI itu adalah plaintext yang ke I, KI adalah huruf kunci yang ke I, CI itu adalah ciphertext yang ke I. Nah, kalian perhatikan juga bahwa panjang kunci sama dengan panjang plaintext, sehingga tidak ada kebutuhan mengulang penggunaan kunci selama proses enkripsinya. Setelah pengirim mengenkripsi pesan dengan kunci, kemudian ia menghancurkan kunci tersebut. Nah, makanya kan ini disebut sebagai satu kali pakai atau one time. Jadi penerima pesan itu akan menggunakan kunci yang sama untuk mendekripsi karakter-karakter ciphertext menjadi karakter plaintext dengan persamaan yang kedua. Kalau ini contoh yang berikutnya, kalau misalnya kita punya plaintext good morning, kuncinya seperti yang tertulis. Nah, ciphertextnya itu kita dapatkan seperti ini. Nah, yang mana diperoleh sebagai berikut. Kalau misalnya kita ubah A itu sama dengan 0 sampai Z itu ada 25. Nah, ini kita dapatkan. Jadi G plus T itu akan mendapatkan Z sampai seterusnya. Nah, ini contoh lain untuk pesan yang lebih panjang. Jadi kenapa ritma OTP ini tidak dapat dipecahkan, itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah barisan kunci yang benar-benar acak bila ditambahkan ke pesan plaintext yang tidak acak menghasilkan ciphertext yang seluruhnya acak. Jadi untuk yang pertama ini menunjukkan bahwa keamanan OTP ini seluruhnya terletak pada kunci yang merupakan bilangan huruf yang benar-benar acak. Nah, secara matematis dapat membuktikan bahwa penjumlahan barisan acak dengan barisan tidak acak ini menghasilkan barisan yang seluruhnya acak. Karena panjang kunci sama dengan panjang plaintext, maka tidak akan pernah muncul pola-pola berulang yang dapat digunakan oleh cryptanalysis untuk menyerang ciphertext. Nah, untuk yang kedua, jadi beberapa barisan kunci yang digunakan untuk mendekripsi ciphertext ini mungkin menghasilkan pesan-pesan plaintext yang mempunyai makna, sehingga cryptanalysis ini kesulitan untuk menentukan plaintext mana yang benar. Jadi untuk poin yang kedua ini menunjukkan bahwa karena tidak ada hubungan statistik antara plaintext dengan ciphertext, maka tidak ada suatu cara untuk memecahkan ciphertextnya. Jadi untuk mencoba berbagai kunci untuk mendekrypt ciphertext ini ada kemungkinan menghasilkan beberapa plaintext yang bermakna, sehingga tidak ada cara untuk memutuskan kunci yang benar. Nah, ini kita ilustrasikan pada contoh yang berikut. Kalau cryptanalysis mencoba mendekripsi tip ciphertext yang ZFT sampai seterusnya dari contoh 6 dengan menggunakan kunci RSO dan sampai seterusnya. Nah, plaintext yang dihasilkan dengan menghitung memakai persamaan yang pertama itu adalah information. Nah, bila ia mencoba kunci yang lain yaitu DY, LU sampai seterusnya, maka plaintext yang dihasilkan itu adalah white balloon. Nah, jadi dua plaintext yang mempunyai makna ini, information dan juga white balloon,
itu membingungkan kriptoanalis dalam menentukan kunci mana yang benar. Nah, sebagai latihan untuk kalian coba kalau misalkan ada alfabet yang digunakan itu adalah 27 karakter, nah 26 huruf ditambah dengan spasi dan diberikan sebuah ciphertext. Nah, untuk yang pertama kalian coba temukan kunci yang menghasilkan plain text berikut ini: Mr. Johnson left his house last night. Dan yang kedua itu adalah kalian temukan kunci lain yang menghasilkan plain text: I saw the mysterious plane behind me. Ini untuk latihan kalian. Jadi ini ya, ini alasan OTP kenapa jarang digunakan walaupun tingkat keamanannya itu adalah tinggi. Untuk yang pertama yaitu adalah karena panjang kunci itu harus sama dengan panjang pesan. Maka OTP ini hanya cocok untuk pesan yang berukuran kecil. Terus untuk yang kedua, karena kunci ini dibangkitkan secara acak. Nah, jadi tidak mungkin pengirim dan penerima ini membangkitkan kunci yang sama secara simultan. Atau barisan bilangan yang benar-benar acak ini hanya bisa diproduksi satu kali saja. Tidak mungkin diulang lagi pembangkitnya untuk menghasilkan barisan bilangan acak yang sama. Jadi untuk poin yang kedua ini bisa menyeratkan dua hal. Yang pertama itu adalah barisan bilangan yang benar-benar acak tidak dapat diulang secara komputasi. Nah, jadi pembangkitan bilangan acak yang terdapat pada prosedur komputasi hanya menghasilkan bilangan semi acak atau pseudorandom. Karena bilangan acaknya ini dapat dibangkitkan ulang asalkan parameter awalnya itu sama. Kemudian OTP ini mensyaratkan pembangkit bilangan yang benar-benar acak. Ini jelas tidak mungkin untuk aplikasi kriptografi pada komunikasi data secara online. Nah, hal yang kedua yaitu adalah karena kunci ini tidak dapat dihasilkan secara simultan, maka kunci harus dikirim ke penerima. Nah, jadi karena kerahasiaan kunci harus dijamin, maka perlu ada perlindungan selama pengiriman kunci. Jika hanya ada satu saluran komunikasi, maka pengirim dan penerima pesan perlu barisan kunci lain untuk melindungi kunci yang pertama, kunci ketiga untuk melindungi kunci yang kedua, dan seterusnya. Hal ini menghasilkan kumpulan barisan kunci yang tidak berhingga banyaknya. Jadi mengirimkan barisan kunci melalui saluran komunikasi yang digunakan untuk pengiriman pesan juga tidak praktis karena pertimbangan lalu lintas pesan yang sangat padat. Nah, jadi OTP ini hanya dapat digunakan jika tersedia saluran komunikasi kedua yang cukup aman untuk mengirim kunci. Nah, saluran kedua ini umumnya lambat dan mahal. Sebagai contohnya, ini selama perang dingin antara AS dan juga Uni Soviet, yang dulu kunci dibangkitkan, disimpan, kemudian dikirim dengan menggunakan jasa kurir yang aman. Nah, perlu diingat juga bahwa saluran kedua yang aman tersebut umumnya itu lambat dan juga mahal. Nah, jadi materi kriptografi klasik kita itu sudah selesai. Kalian coba pelajari, kalian coba pahami. Kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan baik di grup ataupun secara pribadi. Untuk yang materi selanjutnya ini kita lanjut ke kriptografi modern. Nah, jadi kalian coba cari dulu materinya, kalian baca-baca. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih.